sebenarnya padahal itu pun pinter tahun. 3. Ngomong itu pun setahun di keluar kita. Nah, itu ngomong itu. Setahun lebih. Sana itu menunggu yang menjadi kemantapan sana masalah. Ya tidak jan persis itu, tapi kita memperlihatkan bukan memperlihatkan di sana meskipun dia orang berduit nih bergaya kaya wong berduit. Lalu ini si Jodoh nek masalah alkohol itu enten orang gitu nangkep kayak wong kan ya ono. Masalah uang 300 juta bukan seberapa. Tapi kalau menurut saya kalau ini pendapat, bila aja ada udah tenang aja, pokoknya kita doakan pesa. Mereka masa dicek sih kan nggak mungkin. Bukan masalah begitu. Lagian apalagi gimana? Masalahnya ini kan anak guru saya mungkin kan kalau nggak bisa. Petunjuk yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, maka pun tidak boleh diikuti. Contohnya sekarang kan musim orang berjubah-jubah, jalan-jalan, jauh. Itu kan dia mengikuti Nabi. Tapi mengikuti Nabi yang seperti itu kita tidak boleh mengikuti. Karena apa? Karena lupa kerja, jalan-jalan. Itu yang terjadi istrinya ada yang lari, ada yang meninggal sampai dia pulang itu tidak boleh diikuti. Meskipun dia berdalih itu sunnah. Waktu sama minggu jenggot, ini kan kebetulan, wah Pak Kiai nih minggu jenggot jadi tambah ganteng, kan gitu kebetulan dulu. Nek jenggot ini malah menjadikan remeh, jangan dipakai. Wah bujuku kejenggotan jeleli, harus potong. Tidak kemudian mengutamakan wah ini sunnah Rasul juga tidak. Sekarang berkumpul sama istrinya ya mengikuti istri. Karena saya juga seperti itu, kamu mengikuti sana. Jadi opo anu nih, gue harus bekerja. Sekarang UBLK calon bojone mau ke usahanya. Juga bisa elektro, yang kurang sempurna di situ milik calon mertuanya iso tadi, malah dipuji, iki ngaku nikah, iki malah kono orang tidak perbaiki, yang orang sarjana ilmu tidak bisa. Bojone yang sarjana kalah karo aku situ. Dalam bahasa, dalam politik, dalam segalanya apa-apa tahu. Sampai orang Amerika ke sini, kamu itu kuliahnya S berapa? Saya tidak kuliah. Tidak mungkin. Nah sini yang kuliah kan banyak, tapi bicara sama orang Amerika masih gratur-gratur. Kalau anak saya pinter. Itu tidak mungkin bahasa ini istilah luar negeri seperti kau tahu kamu itu tidak mungkin kalau kamu bisa kuliah. Anjir saya kuatkan saja ini buat tidak kuliah. Sebetulnya tidak mungkin bapak itu. Jadi ditutus sebelahnya belajar nang Google. Bahasa dia apa? PlayStation itu loh. Oh PlayStation. Nah, PlayStation itu kan bahasa asing ya. Asing. Nah itu coba nih ngapal ini tanggung aja guru bahasa Inggris bisa. Bahasa silat, bahasa rumah tangga, bahasa pejabat, bahasa apa itu kan ada.
malah pinter. Nah, Cibarang itu buat Google pinter, Iya. tapi barokahnya yang ya hanya pinter toh. Seperti sekarang yang tenar itu dengan kan Gus Bahak itu. Oh ya Gus Bah ya. Kita kan jadi Gus Bahak pun bisa. Maksudnya pinter seperti Gus Bahak, tapi barokahnya kita tidak ada. Ya kalau kan barokah. Kita hanya bisa ngomongi, mantan ngomong Quran hadis imam ini, kita tidak bekerja, apalah kapiran. Iya. Pintar kalau belajar bukan dari guru, bisa pintar tapi tambah repot. Itu yang barokah itu semuanya dari guru. Seperti doa-doa bareng itu. Harus dongo apa? Nanggur buku-buku kan ada. Kegunaannya ini. Tapi itu diamalkan tidak barokah. Barokah ya kecil, parah repot. Saya melihat itu, maka dari itu ziarah. Ada orang dari Kediri, 3 orang, 3 tahun ziarah ke makam wali, sampai bajunya kusut, sarungnya juga ngelinding seperti yang 3 tahun. Terus saya berpikir, wah ini membaik pada tak takut selama 3 tahun. Tadi malam di mana? Tadi malam saya ke Kadilangu di makam Sunan Kalijogo selama 40 hari. Terus jenengan selama 40 hari di Sunan Kalijogo atau di makam wali sana, jenengan mendapat apa? Karena mendapat mimpi risiko tak berkain. Mimpi ada seorang jasad, maksudnya ulama ya. Oh, dewe yo terus Sunan Kalijogo kaya apa? Kowe tak berkahi. Ya. Justru di sana-sana sebelum di Sunan Kalijogo kemana-mana. Mirip-mirip kowe tak berkahi, kamu akan tetap hidupnya, kamu akan bahagia. Banyaklah tirakat, banyaklah ngono dia itu. Sekarang sudah sampai ke sini, jangan lereng lagi. Nah, berhenti dari perziarahan. Karena wali yang jenengan ziarahi, wali-wali yang jenengan ziarahi, sebetulnya dia itu saring, disebut pasarean, istirahat. Jangan diganggu. Mosok wali sudah saya dulu sudah mendirikan pondok berdakwah sampai mendirikan negara Islam di tanah Jawa. Itu payahnya seperti apa? Sekarang itu sudah saya istirahat. Jangan diajak kerja lagi. Kerja lagi pensuki, Mbak. Kalau ono sing keliru nyuwun suki, nyuwun harta. Jangan dia saling. Hanya saya kan hanya mendoakan. Sana tidak butuh doamu. Kalau doamu kamu doa sendiri wis 3 tahun guru berhasil kok ndongake wali. Apa kok tidak wali? Wah, aja lama-lama tak putus sekarang. Sekarang begini. Wali itu ada 313 wali besar di bumi di dunia ini. Mati satu, tumbuh satu, mati satu, lahir satu, mati satu, lahir satu. Maka dari itu wali yang sudah mati biar mati istirahat. Tapi ada wali gantinya yang hidup. Nah inilah yang perlu dicari gitu. Nah, bingung kenapa? Wali sing urip iki kaya ngopo? Yang dianggap wali hanya yang mati-mati, padahal itu sudah bebas. Mesti ndongakake.
Jongane mesti kabul. Kono mbiyen uripe ndonga wis kakian. Saiki ora kober. Ya gitu. Cari wali yang hidup. Coba yang bukan wali saja, yang hidup. Jenengan kesini, sik tak cikoke kelambi baju saya berikan, sarung saya berikan, keduling tak ini dipakai diganti, buat di tas, buat di plastik kresek bukan tas ganti. Yang bukan wali saja, ya saya ada teh, ada rokok tak, nih dulu saya masih merokok sekarang tidak. Ini orang yang hidup, orang yang jelek pun bisa memberkati sesamanya. Apalagi wali yang hidup. Loh, kalau bisa ketemu wali yang hidup, apakah tidak lebih memberkati? Jadi wali itu akan memberkati ketika dia hidup, dia juga memberkati umat. Memberkati kita, itu yang hidup. Kalau yang meninggal sudah diwakili yang hidup. Apalah nganggep jadi Pak Kiai wali. Saya wali murid. Karena saya punya anak, saya sekolah. Saya jenengan belum bisa jadi wali, masih ziarah terus. Nah, belum punya istri, belum punya anak, kan belum bisa jadi wali. Akan jadi wali syaratnya adalah tidak punya. Kalian tidak punya anak kemudian puput namanya wali-walian. Nah, ngono wah gak akeh di sini. Nah, terus sana cari saja wali. Tanda-tandanya yang akhlaknya mengikuti bibit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahayakan dengan umatnya, menyelamatkan dengan umatnya, bukan yang merepotkan dengan umatnya. Itu adalah tanda-tanda wali. Sebenarnya inna Allah adalah mewalikan orang-orang mukmin. Jadi wali itu yang wali cilik atau wali gede. Jangan mukmin hai wali, ini wali kuting. Jangan wali siapa tuh dulu sih wali. Tapi wali yang besar tugasnya lebih berat berkati dengan umat ini karena ini penggantinya Nabi. Cari itu saja. Amatan ini wis numpak pispa, numpas gede, nyembah kali dulu. Agar sobat ulama ya, sobat ulama dinai sebah, dinai jas, dinai duit pak. Nah, kulo saat ini pun ngertos wali itu yang sudah meninggal diganti yang hidup. Ya, betul. Saya mendapat berkat dari mana? Berkat dunia, tapi berkat akhirat karena keimanan, mengikuti tirakat, mengikuti amalan, kan keimanan. Akhirat. Kalau untuk duniawi, ya wali yang hidup. Suwi-suwi malah kan sampai dijalimi wali modern. Wali modern, paling ini digorokok dulu tanah itu ada. Siang ini mau ke ya insya Allah mau kita itu. Jangan saya bekali kemantapan. ya, harus bisa memutuskan diri panjenengan. Jangan mengikuti pikiran orang lain. Saya berada juga guru yang tidak harus semuanya dipatuhi, yang kira-kira merepotkan. Itu umpama loh, iki show. Sekarang umpama lagi. Wah itu adikku kok, kakaknya yang adikku. Adikku udah begini, aku orang mantep. Umpama begitu coba gimana? Kan akan lebih tekan-tekan tuh. Dan ini yang berkuasa adalah Kang Masih yang
ada di Kebumen ini. Dalam agama pun itu, nek kono kita tidak mantap dengan jenengan, ya bagaimana? Iya. Maka dari itu jenengan harus juga pakai otak, pakai gaya yang sekiranya salah itu mantap. Rodo ngapus apa-apa, saya sarjana ini, saya kan mantap. Mboten nek masalah niku kan sampun cemer kula, Pak. Masalah niki niku Yang perempuan itu enggak, masalah niki niku keluarga kula punten mriko pun lamaran jaluk tunangan. Nah. Mriko nggih teng griya kula pun cuma kari dere niku. Wah, itu lho. Nek kula lek mboten mantuk nggih mboten dibalesi mriko. Masalahnya mek ngoten kari dere niku guru kula rada ngamuk tok ngoten lho. Wong keluarga Cirebon ngajengken mriko kula ngomong, "Mbak, iki kula ngomong apa?" Ngomong ngene, "Kuat kamu gak iso apa enggak tekno maten iku butuh biaya iki lho. Kok malah urusan ngono. Mriko Cirebon iku jero ati kula lho. Kula tapi mboten ati bantah. Jero ati kula. Lho ya apa iki Mbak iki? Aku iki takon nek gak ngomong ya gak ngomong, jawab apa ngono jenenge kula manut. Lek kalau ngomong kok malah njebul sekolah kamu gak mampu ngadakno manten iki. Ngoten, kula rada ati akhire mungkin mbak-mbak kula ngamuk kowe di ngono-ngono. Gak semua ya, Mbak. Diselang begini langsung. Kok njebul ngenten? TV apa namanya? Kungfu itu loh. Di TV kan ada kungfu. Oh, film kungfu kan. Iya. Ada seorang guru mengajar kungfu anak buahnya. Terus anak buahnya kalau bertanding mesti kalah. Anak buahnya bertanding mesti kalah. Sampai anak buahnya putus asa. Kamu jangan putus asa. Kalau dalam bahasa Arab cahit tidak manjada wajib atau manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh akan panen juga. Siapa yang sungguh-sungguh dalam kungfu ini akan menang juga nanti puncaknya. Yang sudah menang pun akan kalah juga. Karena itu belum pernah menang, sekarang menuju kemenangan. Ayo belajar. Semua nafas, semua gerak, semua pikiran kita pusatkan. Belajar kungfu ini. Nah, kalau anaknya itu siswanya suatu itu gurunya sudah kaki sudah putus, tunggu tetap belajar menuju kemenangan. Nah kata-katanya semua gerak, semua nafas, semua pikiran kita pusatkan ke kungfu menang. No. Nah itu yang ini cita-citamu lama-lama bertanding menang. Itu kira-kira saya karena melihat kungfu itu tahun berapa, saya begini, saya akan membuat pondok, tidak menunggu saya kaya. Mulai pondok dulu kan batu, saya mencari batu, tak potong dewi, tak potong dewi. Nah ini yang menjadikan saya dianggap sesat, yang menjadikan dianggap tidak mengikuti gurunya oleh teman-teman saya. Nah, saya sekarang umur 60-an, ini saya anggap saya berhasil. Mulai saya kan umur tahun 96 mulai punya pikiran seperti itu. Mencari batu sampai saya membuat gua. Karena batu itu yang ada di dalam tanah, pasir di dalam tanah waktu itu saya gali keluarkan. Yang di Sabasana itu apa ya? Guanya itu? Iya, ada besar ya. Saya pernah diceritain. Nek sehari itu satu, itu kalau setahun kan sudah 360 batu. Padahal saya itu bisa mencari sehari 10. Setahun sudah numpuk
sudah 3.600 batu 1 tahun. Padahal saya terus ini sampai sekarang ini terus mencari batu meskipun bukan dengan tangan saya. Ada anggota yang saya suruh mencari batu. Mulai turah-turah. Batu saya, umpama saya untuk bikin seperti bukan batu bata, jadi bikin batu seperti ini. Yang masih itu. Mulai anak saya yang namanya Gus itu itu yang namanya istiqomah untuk menuju cita-cita istiqomah siswa kungfu itu lalu saya istiqomah ditulis dengan anak saya continue 86 ditulis di tembok sana. Berarti saya dengan tekun dengan sendiri 35 tahun. Sendiri tahun 86. Mulai teman pondok saya hafal Al-Quran 10 tahun yang lalu ke sini mendapat wakapan tanah di Semarang di Becak 600 meter. Kemudian di pondok hanya menghafalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ditinggal mesti hilang. Takut kalau Al-Quran hilang. Menghafalkan Al-Quran. Rezekinya dari mana? Rezekinya dari kalau ada orang undang dapat rezeki, orang undang dapat rezeki. Kan juga tidak bisa apa-apa. Mana 10 tahun yang lalu ke sini mencerita tentang tanah saya diwakafi tanah untuk pondok pesantren. Loh, bilang sama saya doakan akan mencari dana. Lanjut saya bilang, kamu carilah dana dari proposal ini dengan proposalmu itu cari dana kemana-mana, ke siapa saja. Tapi kalau nanti dapat dana, diberikan istrimu biar untuk beli beras, untuk beli tempe, untuk beli makanan biar istrimu gemuk. Jangan untuk pondok. Istrinya saja lapar kepala nggak pondok. Ngotot dia menurut keyakinan, dianggap keyakinan, tapi menurut saya keyakinan bodoh ini. Karena gurunya juga mendirikan pondok, hafal Quran, dia juga akan mendirikan pondok. Itu untuk beli tempe saja, jangan ini saya beli uang, tapi bukan untuk pondok, untuk beli tempe. Menganggap saya ini pikirannya tersesat. Lanjut lama-lama di debatan sama saya alasannya kono. Saya sana bilang, saya kan mengikuti jenengan juga mendirikan pondok. Kenapa saya tidak boleh? Ya saya jawab, saya mulai mendirikan pondok dengan istiqomah tekun, payah, pahit, panas, dan badan saya dibenci orang. Itu sudah 25 tahun. Jadi ini sejelek ini 25 tahun. Nah, sekarang umur kita sudah 50 tahun, berarti saya membangun 25 tahun. Mbak, ada pondok yang jelek ini, belum baik seperti ini. Jangan masih di sini, masih ke sini. Nah sekarang kok jenengan mulai umur saya tahun, selama tahun apa ijazah urip. Umur saya ketahui kekuatanmu sudah lemah. Kalau istrimu itu kau tinggal berjuang untuk membuat pondok, istrimu lapar. Sebaiknya ini tanah wakaf ini untuk manggon dibikin rumah pakai gede atau pakai apa? Alasannya pondok, tulisi pondok yang kena. Tapi bukan, yang penting istri dan anak-anakmu bisa makan, bisa sehat.
ditulis di pondok. Kalau bisa, wah, ada santri mau pondok situ. Santri itu ngerepoti, namanya murid. Bisa ilmu nih sing ngirim. Kamu bilang, wah ini sudah tidak muat. Jadi tidak muat keluarga itu. 600 meter. Nah itu ya mandang. Dia menguatkan dengan pikirannya sendiri, tidak mengikuti saya ini. Wah ini tetap percaya dengan kun fayakun Allah. Kalau doa itu dijabai, nanti ini jadi yang bagus. Mulai doa ini dengan saya kira dijabai, kok orang sing umur ini 50 kok umur sudah dijabai. Saya kan bilang itu. Anakmu nanti mau berapa, butuh sekolah, butuh ini. Tapi yang penting anak istrimu bukan pondoknya. Nah, dia mencari-cari, pergi tidak pernah pulang. Apa? Istrinya minggat. Karena lapar. Kon manggon nang omah wakapan, tanah wakapan. Malas pergi ke sini. Wah, leres sekali. Senang jam tepat. Sekarang dia sudah pergi. Lek rapi meneh. Nah, saya kan gitu. Mantan ini sudah numpak sepeda motor dengan istrinya baru. Muda, ini orang hati ayu. Nah, sepeda motor ke sini. Piye pondok terus ke Pura. Wah, tidak. Bagus sih. Saja, ini tak nih. Kamu 25 tahun lagi, apakah bisa jadi seperti pondok saya? Wih, umurku sekarang sudah tua. Seperti kisah. Umpama pondokmu jadi megah, kowe ngurus suwidaan munggah karena nunggu mati nih. Akhirnya tidak terus, tapi selama ini dia rumahnya jelek, tapi uangnya banyak. Meskipun nipu-nipu rono-rono kan ya nipu-nipu. Bagus pondok orang ini joget lagi, oleh pondok itu dari ini. Tapi pondok tidak dibangun. Jadi juga santri-santri tidak senang. Sekarang yang mau Quran orang sebelum speaker, aku yang dulu. Terus speaker itu ngundang santri. Nih santri sing itu kok mesti santri sing melarat malah bahaya. Baca tenang tuh. Sekarang baca Al-Quran dengan ikhlas lillahi ta'ala, minta barokah ayat-ayatnya Al-Quran. Barokah kan bisa tahu kita, tapi setiap ayat barokah tidak terhitung. Minta barokah, karena niatnya baik ya barokah turun. Dalam lain dijaluk amal jalan di pondok, dalam padahal orang di pondok, ya udah percaya. Itu kan barokah Al-Quran. Oleh kalau di sini orang akan hidup akarnya. Senajan sementara, wah itu malah gagal kabeh. Bersih rumput-rumput kalau mau ditanam yang bagus. Akal-akal kita buang disapu, tumbuhkan akal baru. Ini kalau tidak akal lama dipakai, ayo jadi wong kuno wis ora keturutan sejane. Ojo tiru kiai itu sugih. Kita tidak punya apa-apa, kok malah tiru kiai. Kiai umur 35 wis sugih. Nah, kita umur 35 ijek koyo ngene kok tiru kiai. Ojo ditiru kiai. Pasal duniawi. Yang pasal keimanan ini harus kita tiru. Saya mengikuti kiai tahajud dulu. Sampai teman-teman saya menanyakan, karena saya taatnya sama guru,
Menang pondok harus taat. Iya. Nek wis bali ngene iki yo wis sedo luwe. Halo. Gus, karo aku ini kocok-kocokan. Sampeyan iki kok nyembah Allah atau nyembah guru? Karena saya ini yang mencukupi guru saya. Saya entah, pokoknya saya harus mengikuti guru saya. Entah dianggap nyembah atau dianggap saya. Gusti Allah ngendai ora ketok lho. Gusti Allah ketika saya berguru, kata saya ringankan daripada gurunya ketika saya berguru. Allah saya ringankan. Tapi sing maringi daharan guru, sing keguyon gurune. Nah itu lebih dianu. Sama Gusti Allah pun kita katanya menghadap, pikiran kita juga lari-lari. Nah, itu ketika masih berguru, sehingga saya dianggap menyembah guru. Nah, saya sekarang mengikuti Allah, mengikuti akal saya. Di nikah, kita nikah lagi dua. Kan ngono, bapaknya seperti itu. Kalau kita tidak bisa niru, kita mampus di situ akan konyol. Nanti bojo siji ku kita yang tua ya. Kita tua. Kalau ijen nom cantik. Kita dari satu persatu giginya sudah jajal umpama yang giginya yang hilang di sini. Dari sini masih ketutupan ini. Ning nek kene wis koyo kok. Itulah. Ya, saya mampu nggih 11. Tapi nggih ngono. Mulai anu dhisik teng Bendo gurune seneng. Iki wong hebat, tak rapi anak. Nggih kata. Guru iku. Padahal dia umur pinten ya? 9 tahun saya mau cek anu. Wis koyo anu gurune sing mau seneng. Iki Pak calone wong hebat. Tak atukno anake. Lho, niki mboten dadi ten punya Mahmud tadi. Mriko kawin, mriko wonten. Cuma nginaten kan buat. Tapi sing tetep nggih punyai kula ibu kula niki kalih wonten punyai tas. Sing terakhir ku paling nom niku punyai aspek niku saya maksud Semerak niku turunan tasrifah, turunan Kanjeng Nabi. Cuma uripe mboten ngono. Gitu kan. Keturunan dari ya telah. Sekarang kabut di sini nyusahi malah tak tutup malah. Nanti ono tak tutup baru tak intip. Itu kabut. Jangan percaya dengan kabut. Manfaat enggak, tapi percaya kalau dia itu suruhannya dan anunya tingkah lakunya manfaat. Itu kita ikuti, kita tiru, memanfaat. Tapi yang merepotkan makin malah repot. Dia ditinggalkan dia merepotkan ini. Guru juga seperti itu. Guru itu punya istri satu. Santri nih kon nikah, orang kon santri nikah, saya senang ya nikah. Mana ngono santri nih matur loh. Kulo ekonomi sulit, niku istri kulo jan susah mboten ada napa-napa. Rabi nek. Rabi. Sing siji galak lho. Atur kae melarat, sing siji galak, anut gurune itu. Guru. Rabi meneh. Ya sudah tidak. Sing siji medhit ngunek-ngunekke. Padahal yang ini punya pesantren santri ini. Punya pesantren tadi mengseneni bojone telu galak kabeh ngrepoti kabeh. Santri takon. Payah lagi. Gurune ngono. Panjenengan saged bahagia sebab istrine setunggal. Aku siji wis nyenengake.
Anek kuwi siji ora nyenengake, golek sing nyenengake. Lah saiki kuwi wis telu ning ora nyenengake kabeh. Golek omongane. Aku siji kan wis nyenengake. Iya. No. Mata golek ketemu dengan juragan Jai. Punya perusahaan anu Jai. Janda membutuhkan suami yang seperti tadi yang bisa jadi imam. Iki bojone gak wah wis wegah dah. Lakoni aku janda kosong. Mboten Pak Kiai monggo garwa kalih kula. Garwa kalih kula mangke istri jenengan kersane nyambut gawe kalih kula. Kiai ini gelem ditembung karo istri-istri. Mangke sampeyan nyambut gawe karo aku karo aku. Anjir yang santri ini nikah sama yang keempat. Ini Pak Kiai pinter ngaji men mulang ngaji bae men ibadah. Saiki awak itu isi nyambut gawe. Tadi istri jadi empat itu mengerjakan dari bakul jahit kabeh. Pondoknya besar sampai dari SD, SMP, SMA. Sekolah ini. Saat dikasih ini grogol. Namanya persis saya. Kiainya yang istri yang empat itu. Jadi kiai dulu santri kon rapi yang bojone galak. Jawab kiai akan rapi jenengan musuh tunggal. Aku sisi kan wis nyeneng kaki. Nah, itu kan tidak bisa ditiru. Iya. Bojone siji awake dhewe bojo siji palang repot ya boleh meneh. Njel kiai bojone akeh. Ngakeh kabeh. Dengan adanya istri kita imannya makin akan kemaksiatan kita juga makin berkurang. Nah, urung di bojo yo kaya wong ayu. Nah, apa meneh sikile kita lek putih. Ikan imannya nah dengan istri wong wedok ya koyo ngono kuwi. Kabeh Allah menitipkan kekuatan kita gunakan di dunia ini. Allah menitipkan ilmu kita gunakan juga di dunia ini. Allah menitipkan juga cewek-cewek terus di bumi ini untuk kamu. Yang kita gunakan. Juga kita menitipkan Allah menitipkan kepada kita burung. Burungnya itu bukan hanya untuk kencing toh. Ya untuk kawin lah. Loh, maksud dititipin kegunaannya bukan untuk kencing toh. Kencing dicemoi, tidak ada artinya. Kenapa kok sekarang belum punya istri? Mungkin berpikir juga, wah kalau di bojo aku di duit akeh. Ini bisa juga. Soalnya bojoke membutuhke ya ekonomi, nek aku kudu di duit akeh. Iki aku wedi. Itu juga pemikiran seperti itu tidak benar. Yang benar kawin di bojo selama masih senang kita menjalankan tugas sebagai kekeluargaan. Nek kono ora seneng ya jangan menyesal, golek meneh. Ngomong wong miskin iki yo ditulak-tulak ini biasa. Ngono, tapi perkawinan harus cepat. Nanti jangan takut meskipun itu halal yang dibenci Gusti Allah karena hadis itu perceraian
Nah, yang mau cerai bukan saya, yang mau cerai istri saya. Nah, yang dosa kan yang sing dibenci itu kan kono. Nah, gini kita meneh. Kadang-kadang saya mikir apa ada. Kalau dulu kan kalau di istilah Islamis itu ada cerita digantung jodoh atau apa segala macam. Kadang-kadang saya bilang apa kayak gitu tapi siapa gitu enggak. Yang gantung siapa? Yang gantung ya akal kita, kebodohan kita. Mulanya kemarin saya akan ceramah ketika Rabu terakhir bulan Syawal. Iya. Allah menurunkan Rabu terakhir bulan Syawal 320.000 bala. Dibagikan kepada orang sedunia. Siapa yang berdoa pagi ini akan selamat di tahun itu. Menurut kita mencatat dewa kan seperti itu. Termasuk gempa bumi, termasuk ini bala Gusti Allah, termasuk pernikahan perceraian, termasuk sulit ekonomi, sulit pertengkaran antara anak dan bapak, dan ini adalah termasuk bala 320. Tapi bala yang terbesar bagi orang awam apa? Gempa bumi, mati seperti Aceh. Menurut kita orang yang beriman, semua yang kelihatan termasuk gempa bumi. Bahkan nanti bala kiamat tidak seberapa. Yang bala yang terbesar, bencana yang terbesar adalah salah berpikir. Salah berpikir. Orang gempa bumi ini berpikir salah tuh. Bencana yang terbesar. Kita mau nikah karena salah berpikir, tidak jadi. Jadi kita bernikah tapi salah berpikir. Berpikirnya itu salah, kan juga tidak jadi. Bencana yang terbesar akan mengenai kita di kamar, di jalan, di mana saja. Padahal inilah salah berpikir. Bala corona, ada penyakit virus corona, masih ada dokternya. Masih divaksin ada. Tapi kalau sudah salah berpikir, siapa yang mampu? Siapa yang penolongnya? Tidak ada. Harus kita sendiri. Yang mengaku percaya kepada Gusti Allah, nanti Allah akan menyelamatkan. Itu juga salah berpikir. Masa ada musuh banyak melawan kita Allah akan menyelamatkan. Itu juga salah berpikir. Musuh banyak ya lari. Itu musuh diadang di sana, kita belok. Itu tidak salah berpikir. Wah, Jumeto sudah mengamalkan Asmaul Husna pos setahun, musuh 10 tadi. Ayo, mampus. Salah berpikir. Salah milih presiden ya Allah. Termasuk bahasa siapa? Yang diterangkan di kitab-kitab ya. Dosa besar adalah musyrik kepada Gusti Allah. Yang kedua dosa besar adalah pembunuhan. Yang ketiga perzinahan. Keempat berani pada orang tua. Dosa yang paling besar meninggalkan sholat. Itu adalah yang ditulis, yang dibicarakan. Tapi menurut saya dosa yang besar adalah ya kebodohan atau salah berpikir itu akan celaka di dunia sampai akhirat. Yang punya Ciloko coba mau jualan salah berpikir kan. Nah, kita karena sekarang menjelang sudah tua kemudian pernikahan salah berpikir, itu dosa akan menjadikan. Ya, kalau musyrik dosa besar, tapi itu bukan seberapa. Kenapa dia musyrik? Karena salah berpikir dan tidak berpikir. Saya menyembah matahari, mengira matahari adalah yang paling besar. Tidak ada yang membuat matahari itu kan salah berpikir itu
itulah yang dosa besar itu bukan muslimnya. Ya supaya nggak salah berpikir gimana berarti ya berdoa itu gimana? Ya, nah, supaya tidak salah berpikir ya kita menghadapi apa adanya Padanya. demi keselamatan kita dan demi tercapai tujuan kita. Apa tujuan ini kok terhambat? Masalahnya apa? Itu harus dicari. Kalau sudah ketemu akan tidak ada hambatan. Selama hambatan itu masih ada, kita tidak bisa belok dari hambatan itu, ya tetap saja. Kalau jenengan itu di sini kan cara belok dari hambatan, mendapatkan pengalaman, cara belok dari hambatan, karena hambatan jenengan tebal itu pikiran begini. Nah, terutama yang paling tebal karena pikiran kita tidak mau belok. Iya. Kita harus tidak bisa ke sini. Kata Lumaira mau banyak. Kalau menuju Roma ya. Tidak bisa lewat sini kan. Itu karena pikiran. Tercapai. Itu pikiran jenengan satu. Percaya kepada pikiran orang lain. Oh ini. Percaya kepada pikiran orang lain karena kita juga berpikirnya tidak tajam. Percaya dengan orang lain itu karena pikiran kita yang lemah. Nah, termasuk salah satunya yang hambatan besar jenengan sangat dekat dengan kata gurunya. Gurunya sekarang masih. Kalau jenengan tetap percaya besok mau begini, sih mau apa lagi? Jenengan akan nikah dengan yang lain, yang senang dengan jenengan, malah yang kaya, dia senang kepada jenengan. Guru menunjukkan itu saja, itu anak kiai, si jenengan kiai, ini pinter orang jenengan Pak Kiai. Saya itu karena pinternya itu. Yang kita gulai, yo pinternya. Terus saya Mahmud istrinya berapa? Istri Mahmud itu secara kayak kanjungan di 11. Itu sih ditiru. tapi menggunakan cerai. Jadi yang calon terakhir itu 2 ya Mas. Yang ibu yang ini sama. Anak saya tak ajari dulu. Kalau agama jangan diperlihatkan. Kalau kita memperlihatkan agama, nanti akan terjebak. Wong pintere koyo ngono nek kok laladan. Sebae kan gitu. Wong pintere koyo ngono kok golek duit ora iso akan diejek istilahnya. Akan diejek. Mulane agama jangan diperlihatkan, tapi memperlihatkan kejujuran apa adanya. Nek duwe yang duwe engko nek pancen duwe tenan Mas iki diumpetake aja kadang-kadang dirampok. Ora. Di sana untuk diterima dengan kejujuran, juga mantap. Kalau jadi sekarang, kalau tidak saya pulang. Nah ya kan yang menurut kasari. Kalau jadi sekarang, kalau tidak saya pulang. Cari lagi masalah istri. Istri apa? Istri adalah urusan dunia. Yang jadi istri di akhirat bukan karena putri Syekh Mahmud. Amal dan hati kita semua yang jadi istri di sana. Dia juga akan mendapat suami seperti jenengan di sana. Kalau dia hatinya tidak baik, akan mendapat suami persis jenengan lebih jelek. Jadi si bojonya ayu bisa akan mendapat bojo yang jelek karena si tadi bojonya keimanannya sendiri, bukan itu. Itu tetap di neraka. Dan jenengan di surga, istri jenengan juga akan tetap di neraka kalau tidak baik. Kalau istri jenengan baik, dia di surga. Jenengan tidak baik hatinya, ya di neraka. Ini di mana? Di surga ketemu. Ketemu bukan jenengan yang asli, amalnya sendiri. Yang jadi di sana amal. Ini adalah istri di dunia. Senang-senangan dunia. Masalah iman, malaikat Rokib Atid pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu.
Gusti Allah kita sendiri. Mulanya kita wajibkan diri kita, hati kita harus baik. Tuhan tidak mewajibkan loh. Iya. Kowe apik atine. Tuhan tidak mewajibkan. Bahkan menurut saya Gusti Allah kok jan kesenengan karo wong diwajibkan ini tidak. Yang mewajibkan adalah saya sendiri. Saya ingin surga, ya berbuat yang baik. Cari ini seneng surga, takut dengan neraka, ada maksiat terus. Jadi maksudnya jodoh di akhirat itu bukan persis yang di dunia ini. Bukan itu. Misalnya saya punya istri, nanti sama-sama baik masuk surga, bukan saya ketemu dia lagi, bukan. Seperti saya berniat baik berikan pondok untuk pesantren, untuk ngaji dan sebagainya. Ini besok pondok tetap ditinggal. Iya. Tapi saya punya dengan niat saya, Allah mengganti juga bukan seperti pondok ini, tembok sudah hilang semua. Hati kita, bukan amal kita menurut saya. Hati kita yang jadi gedung hebat, mewah, bersinar adalah kalau hati bersinar. Tapi meskipun pondoknya besar, tapi hatinya sumpah. Ya. Hatinya tidak benar, tidak bisa berpikir, tidak bisa berwujud. Ya besok ya, apalagi kata orang cerita ibu bandamu besok dibloke. Nah, nerokok. Nanti dibloke biar dengan koso kangelan 40 tahun. Kemudian di sana tidak ada, kan sama dibloke. Ya kasaku rono. Tetap yang tahu pondok akan saya tinggal. Yang saya bawa adalah niat saya yang baik. Mulai masalah amal tidak perlu disaksikan manusia menurut saya. Biar kita beramal satu kata, 2 langkah, 1 langkah. Itu biar disaksikan Gusti Allah. Banyak yang biar disaksikan Gusti Allah. Kalau banyak kok suka disaksikan manusia, itu sudah beda lagi. Beda lagi. Menurut saya, meskipun saya tidak bisa menjalankan, itu saya punya seperti itu. Anjur model Pak ini ini bahasa Inggris barang kok sama orang-orang mungkin kono pala gedeng. Wah ini bukan biasa. Nah, terus mereka mobil itu sana disiapkan masuk ke mobil keren. Cari orang di duit tuh. Pak ini kan mobilnya tak berhenti, tanggung jawab saya. Ora popo. Kita disuruh tanda ora popo. Kalau tidak duit boten, apalagi soalnya duit lah inilah. Ini kita bisa orang akan kalau dengan dia berikan kepada ibunya, nanti anak itu akan dipaksa